Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sintak model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Mengapa kita harus belajar materi ini? Karena materi ini sangat penting sekali dan sering keluar ketika kita mengikuti yang namanya tes CPNS atau sekarang P3K, dan juga untuk seleksi tes PPG. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari PBL atau Problem Based Learning, yakni adalah mode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Ini merupakan salah satu pengertian dari problem based learning. Atau juga bisa dikatakan bahwa strategi pembelajaran problem based learning ini dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan ilmu baru dari analisis berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki, serta menghubungkannya dengan permasalahan belajar yang diberikan oleh guru. Adapun ciri dari pembelajaran based learning, yakni pertama pengajuan masalah atau pertanyaan. Di sini pertanyaan harus autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu. Pertanyaan juga harus jelas, mudah dipahami, luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta bermanfaat. Kemudian ada keterkaitan dengan berbagai masalah disiplin ilmu. Jadi mengaitkan antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Kemudian penyelidikannya autentik. Selanjutnya menghasilkan dan memamerkan hasil atau karya. Selanjutnya adalah kolaborasi, yakni pada proses pembelajaran ini. Jadi masalah yang ada itu harus diselesaikan bersama-sama antar siswa satu dengan siswa yang lainnya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dan bersama antar siswa dengan guru. Ini merupakan beberapa ciri dari problem based learning. Jadi pendekatan yang digunakan pada problem based learning ini adalah sesuai dengan teori konstruktivisme, dan juga di mana di sini ditekankan bahwa siswa harus aktif atau student center, pembelajaran berpusat pada siswa. Ini merupakan berbagai kelebihan dari problem based learning, yakni metode yang efektif untuk memahami isi pelajaran karena siswa menggali ilmunya sendiri. Yang kedua adalah menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa yaitu student center, mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata karena masalahnya adalah masalah autentik, mengembangkan pengetahuan baru hasil brainstorming, belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan, menunjukkan pada siswa bahwa mata pelajaran yang dipelajari di kelas pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dimengerti, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku. Kemudian problem based learning juga lebih menyenangkan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru, serta meningkatkan minat untuk belajar terus-menerus. Tetapi PBL juga terdapat beberapa kekurangan, antara lain tidak dapat diterapkan pada setiap materi pelajaran. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugasnya. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Keberhasilan strategi pembelajaran PBL ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, serta tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan based learning. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran PBL atau sintak dari PBL.
Ini yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Tahap pertama ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan bahan atau logistik yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, dan memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya adalah tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Selanjutnya tahap ketiga adalah membimbing pengalaman individual atau kelompok. Di sini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah tahap yang keempat, di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Selain itu tadi ada langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran. Menurut konsep dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini kurang lebih sebenarnya sama. Yang pertama adalah konsep dasar. Ini memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi atau link dan skill yang diperlukan untuk pembelajaran itu. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah pendefinisian masalah. Ini menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kemudian ada pembelajaran mandiri atau self-learning. Di sini peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah atau isu yang sedang diinvestigasi. Sumber itu bisa dari buku, kemudian dari internet, atau dari tokoh. Selanjutnya adalah pertukaran pengetahuan. Di sini peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Di sini dilakukan dengan memadukan 3 aspek, baik itu segi pengetahuan atau knowledge, kecakapan atau skill atau keterampilan, dan sikap atau attitude. Demikian materi mengenai sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran batch learning atau pembelajaran berbasis masalah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.